warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Penja sesuai dengan jadwal yang telah saya share semalam. Hari ini jam 9.00 kita melakukan web meeting untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk kelas 11 MIA ya. Oke, sebelumnya saya lihat masih ada yang belum masuk ini. Tunggu sebentar ya. Baiklah, sudah. Rata-rata sudah masuk semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 15 orang. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, serta kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan jaringan yang baik, sehingga pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, apa kabar semuanya ini? Sehat? Sehat kan? Gak ada kendala-kendala sakit-sakit kan? Ya, baik. Sebelum kita memulai, saya sedikit ngasih tahu pelajaran yang kemarin. Yang lalu, minggu lalu kita telah belajar kebugaran jasmani bagian dari daya tahan. Saya ulangi lagi sedikit review. Ya, dalam komponen kebugaran jasmani tersebut, ada 7 elemen yang kalian pelajari. Sebenarnya banyak lagi, tapi khusus untuk tingkatan SMA sederajat, hanya 7 item. Ya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kelenturan, keseimbangan, daya ledak. Ya, itu yang kalian pelajari. Kemarin kita telah belajar tentang daya tahan, daya kemampuan untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang memiliki waktu yang lama atau durasinya lama atau sangat lama dikerjakan. Itu inti dari kebugaran jasmani bagian dari daya tahan. Ya, sedikit review. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang kekuatan. Ya, sebelum saya masuk ke dalam kekuatan, pasti kalian telah pernah mendengar atau melakukan atau melihat atau membaca latihan-latihan dari daya tahan kekuatan. Ya, dari kekuatan. Kekuatan tersebut banyak latihan untuk meningkatkannya. Salah satunya sering kalian lakukan yaitu push up, sit up, dan sebagainya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktunya, saya akan tampilkan PowerPoint tentang kebugaran jasmani bagian dari kekuatan. Bisa kelihatan semua? Oke, ini telah saya buat tampilannya tentang materi kebugaran jasmani. Ya, kemarin kita telah belajar sedikit, kembali lagi refleksi dari pembelajaran yang lalu, pengertian dari kebugaran jasmani, banyak menurut ahli. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan suatu hal atau suatu kegiatan, suatu aktivitas yang memiliki setelah melakukannya tidak kelelahan yang berarti ya, dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Itu intisari dari kebugaran jasmani yang lalu. Sekarang kita masuk ke komponen-komponennya. Ini yang saya katakan tadi. Ada 6 sampai dengan 7 ditambah dengan keseimbangan. Ya. Poin pertama sudah daya tahan jantung, paru-paru, dan aliran darah. Kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang latihan kekuatan. Komponen-komponen latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot seseorang digunakan ketika untuk melakukan sesuatu beban atau suatu melakukan aktivitas fisik, melakukan pekerjaan. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan otot adalah kemampuan otot seseorang ketika digunakan untuk menerima beban. Ingat, beban. Beban itu berarti suatu hal yang memiliki berat. Ya, sewaktu melakukan aktivitas fisik atau melakukan pekerjaan. Jadi, kemampuan otot kita untuk melakukan mengangkat berat atau melakukan aktivitas yang berat, itu yang dimaksud dengan kekuatan otot. Ya, kekuatan otot dalam harfiahnya atau dalam pelajarannya terbagi kepada 2 latihannya. Ada latihan yang tanpa menggunakan alat seperti dalam gambar yang sebelah kiri,
dan ada yang menggunakan alat. Jadi untuk kalian tahapan pembelajaran kalian, saya tidak menggunakan alat ya, karena kita belajar hanya sampai dengan tahapan ini saja, tahapan belajar siswa. Jadi agar tidak mengurangi pertumbuhan kalian, jadi saya menggunakan latihan yang tanpa alat. Latihan tanpa alat seperti apa? Contohnya ada dalam gambar itu. Sebelah kiri paling ujung kiri, pojok kiri bawah ada push up, ada sit up, ada back up dan sebagainya. Ya. Kekuatan otot besar, kekuatan otot sebenarnya terbagi kepada dua, otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Jadi otot tungkai atas itu dari perut ke atas sampai dengan kepala, sampai dengan leher, dan tungkai bawah itu dari perut sampai dengan ujung kaki. Ya, itu yang dimaksud dengan kekuatan otot tungkai atas dan tungkai bawah. Jadi yang saya akan lakukan kepada kalian yang kita pelajari adalah otot tungkai bagian atas. Ya, kekuatan otot tungkai atas. Ini yang latihan yang saya buat. Ya, beberapa contohnya. Terbagi lagi, otot tungkai atas terbagi kepada dua, otot lengan dan otot perut. Jadi otot lengan ada latihannya seperti push up, pull up, dip, banyak sebagainya. Otot-otot perut ada sit up, back up, leg raise dan sebagainya. Ya, itulah materi tentang kita. Sekarang bagaimana sih Pak cara perlakuannya Pak? Tadi kita sudah mengetahui apa pengertian dari kekuatan-kekuatan. Sekarang kita akan saya minta kalian memperhatikan dulu nih sementara. Contoh, kita amati dulu video yang saya tampilkan ini ya. Oke, kita amati video yang telah saya buat ini tentang latihan kekuatan. Kita mengamati perlakuan dari latihan otot tungkai bagian atas. Yang pertama ada latihan dari push up. Ini bagaimana cara kita melakukan push up. Karena push up sangat sering kita lakukan dan mudah untuk kita lakukan, tapi gerakannya harus dengan yang benar sekarang ini. Ya. Buka kedua tangan, selebar bahu, posisi telungkup, dan turun hampir menyentuh lantai. Itu yang bahasa kita mudah dimengerti. Ya, ini video yang saya buat. Gampang kan? Cara melakukan push up. Push up untuk laki-laki. Ya. Dan ini gerakan sit up, otot perut. Letakkan, kita berbaring di lantai, letakkan tangan di samping telinga atau memegang kepala, memegang sisi kepala, angkat badan kita dengan siku menyentuh lutut. Ada beberapa cara latihan sit up, ada yang tangannya itu di kepala seperti saya yang lakukan, ada yang tangannya di dada, ada yang tangannya diluruskan. Jadi saya mengambil, karena kalian dasar, ini di kepala saja. Ya, kita melakukannya tangannya di kepala. Lebih mudah. Ingat dengan catatan, lututnya itu ditekuk. Ya, lututnya ditekuk. Seperti video yang saya tampilkan. Ini latihan untuk kekuatan otot lengan yang kedua. Latihan dip. Kita menggunakan media, bangku, kursi dan sebagainya. Bisa juga dilakukan tempat tidur. Ya. Tangannya memegang benda tersebut dan turun. Siku kita membentuk sudut 90 derajat. Turunkan badan, lengan, dan paha serta kaki hampir menyentuh lantai. Dan naik kembali seperti posisi semula, seperti dalam video yang saya tampilkan. Ya, ini sangat mudah dilakukan, sangat mudah untuk kita lakukan di rumah. Oke, selanjutnya
Untuk latihan otot berikutnya yaitu otot masih sini. Latihan otot berikutnya yaitu otot perut, leg raise. Latihan otot perut sangat mudah dilakukan, ya. Berbaring di lantai dengan posisi telentang, angkat kaki membentuk sudut 45 derajat, dan turunkan lagi kaki hampir menyentuh lantai. Gerakannya itu dari pinggul, bukan cuma lutut yang bergerak, tapi dari pinggul. Seperti yang saya telah buat videonya. Ya, dan lakukan berulang-ulang. Inilah contoh latihan tadi. Jadi latihannya itu sangat mudah dilakukan. Latihan dari kekuatan otot. Ya, jadi saya buat contohnya itu untuk kita bisa lakukan sehari-hari di rumah. Ya. Gunanya apa, Pak? Gunanya untuk meningkatkan daya tahan kekuatan kita, daya kekuatan otot kita. Ya. Tadi kita telah mengamati video yang telah saya tampilkan tentang latihan kekuatan otot. Sekarang saya minta kita berdiskusi nih. Berdiskusi dari perlakuan kawan-kawan yang lalu. Ya, nanti saya tanya satu persatu nih. Bagaimana pendapatnya tentang video yang telah saya tampilkan ini? Ini kawan kelas lain yang mencoba. Ini push up dari laki-laki. Perlakuan push up laki-laki, gambar 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya minta Angelia Rizky perhatikan video yang tampilan 1, Nisa video yang nomor 2, Arini nomor 3, Aulia nomor 4. Ya, yang lainnya selanjutnya nanti saya kabari ya. Saya tanya siap-siap sesuai dengan urutannya. Jadi sudah tahu kan? Mulai dari bawah 1 2 3 4 terus absennya. Absen di atas ya. Aulia nomor 1, Arini nomor 2, Nisa nomor 3, Angelia Rizky nomor 4. Jadi sesuai dengan begitu seterusnya ke bawahnya. Perhatikan videonya ini. Nanti saya tanya, kita menganalisa nih, menganalisa gerakan yang telah dilakukan kawan-kawannya. Oke. Ini sekilas cepat. Ya, nanti saya akan tampilkan video gerakan lambatnya. Oke, di sini kita baru masuk menganalisanya. Tadi kawannya sudah mencoba, sekarang kita menganalisa gerakan. Ya, kita analisa nih tampilan-tampilan yang sudah dilakukan oleh kawannya. Video nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gerakannya saya perlambat. Bagaimana kawannya melakukan? Apakah sudah sesuai dengan video yang mengamati yang saya lakukan tadi? Ataukah apakah ada perbedaannya? Ataukah ada kesalahan-kesalahannya? Oke, ini untuk yang perempuan, push up yang perempuan. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah bisa diamati? Sudah bisa nampak perbedaannya? Oke, sudah bisa nampak. Atau mau saya ulangi lagi? Coba mic-nya dibuka. Sudah bisa atau mau saya ulangi? Iya, Pak, ulangi lagi, Pak. Ulangi sekali lagi. Baik, ulangi. Mulai dari yang analisa aja ya, menganalisa. Ini gerakan dari laki-laki.
Bagaimana cara melakukan? Perhatikan sesuai dengan nomor urut kalian. Nanti kita analisa berdasarkan nomor urut masing-masing. Ya. Yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Ini siapa ini nomor 5 ini? Untung nggak nomor 5 nggak ada saya buatkan. Karena nomor 5 nggak nampak itu. Cuman yang lakukannya, terpotong. Perhatikan video nomor 2. Yang nomor 2. Oke, sudah atau mau sekali lagi? Aulia sudah jelas? Bisa dianalisa? Kalau nggak bisa ngomong, jempol aja, jempol. Kalau dada berarti belum. Kalau jempol udah oke. Coba yang laki-laki diulang sekali lagi, Pak. Oh, yang laki-laki ya? Oke, baik. Terima kasih. Yang laki-laki. Jangan diperhatikan wajahnya, nanti mantan kamu pula. Sekali lagi yang laki-laki. Ini sengaja saya perlambat gerakannya supaya kita menganalisa gerakannya lebih mudah. Sudah? Nisa sudah? Angel, hari ini sudah? Oke? Oke, kita kembali. Silakan untuk menganalisa gerakan yang telah saya tampilkan tadi, kawan-kawan yang untuk melakukannya. Yang pertama dulu, siapa ini yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk aja. Coba yang pertama Nisa. Coba Nisa Siregar. Bagaimana setelah kamu amati tadi videonya? Pak. Sebenarnya udah bagus, Pak. Tinggal kepalanya jempolnya mengarah ke depan atau kepalanya sedikit diangkat, Pak, biar nggak menunduk. Oh, dia udah gerakannya. Ini mana laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki, Pak. Kalau perempuan udah bagus, Pak. Menurut ini saya, Pak. Oh, kalau yang laki-laki kepalanya terlalu turun, terlalu rendah, terlalu tekuk. Iya, Pak. Oh, untuk yang perempuan sudah baik. Iya, menurut ini saya, Pak. Hah? Gimana? Menurut ini saya gitu, Pak. Oh ya, terima Menurut ini kasih. saya gitu, Pak. Oke. Angel, silakan Angel yang kedua. Angel tadi yang keempat, video 4 ya. Silakan. Udah bagus, Pak. Kurang kepalanya kurang ke bawah. Kalau yang laki-laki. Yang mananya Angel? Kepalanya, Pak, kurang ke bawah. Oh, yang laki-laki. Iya, Pak. Angel tangannya, nggak kamu perhatikan? Perhatikan, Pak. Udah benar, Pak, menurut Angel. Yang perempuan? Enggak, Pak. Enggak. Belum sesuai, Pak. Oh, belum sesuai dengan yang harusnya. Iya, Pak. Oh, jadi Angel bisa membedakan mana yang bagus, mana yang baik ya. Iya, Pak. Bagus sama baik beda apa sama? Beda, Pak. Bagus sama baik beda ya, sama. Oke. Sama yang nggak bagus udah bisa membedakan kan? Udah, Pak. Nisa udah bisa membedakan tadi kan Nisa? Mana yang melakukan yang baik sama yang kurang baik udah bisa?
Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih Nisa, terima kasih Angel. Sekarang kita ke Aulia. Coba Aulia, bagaimana video tanggapan kamu tentang video yang telah kita amati tadi? Dua-duanya sudah sesuai dengan video yang Bapak kirimkan, Pak. Dua-duanya sudah sesuai, mulai dari tangan, gerakan tangan, bahu, untuk laki-laki, badannya Pak. sudah sesuai. Oh, kenal kamu siapa tadi itu yang di video? Enggak, Pak. Oh enggak, oh, kirain kenal. Kawan kelas sebelah itu. Oke, terima kasih Aulia. Berarti sudah bisa membedakan Aulia mana gerakan yang baik sama kurang baik, sudah bisa ya? Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang di Arini. Bagaimana Arini tanggapannya Arini? Tinggal ceweknya Pak yang belum sesuai. Kenapa sih ceweknya? Pacaran orang itu? Enggak Pak, yang cewek belum sesuai sama yang di video Bapak itu. Oh, itu seperti yang melakukan. Iya Pak. Oh, gitu. Yang laki-laki Udah Pak. sudah bagus. Iya Pak. Oh, ya berarti sudah bisa membedakan kan? Bisa Pak. Oke, terima kasih tanggapannya. Itulah tadi materi tentang latihan kekuatan. Kira-kira nih sebelumnya saya mau nanya sama kalian. Bisa kita melakukan hal seperti itu? Tadi kalian sudah bisa bedakan, Pak ini Pak kurang baik. Ini sudah baik. Berarti kalau saya nanti minta kalian melakukannya bisa yang buat yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan gerakan sebenarnya. Aulia, Arini, Angel, Nisa, Dina, dan kawan-kawan yang lain bisa? Loh, gimana semua ini kok kabur? Pasti bisa kan? Nggak sekarang saya minta. Karena kita terbatas media jumpa, kita hanya melalui online. Nggak sekarang saya minta. Ya. Setelah tadi kita menganalisa gerakan, sekarang saya mau coba bertanya dulu. Ya kita santai saja, nggak kepala tegang-tegang kali, tapi harus terlaksana semua pembelajaran kita, tahapan-tahapan pembelajaran kita. Kira-kira guna latihan kekuatan tadi, apa sih gunanya untuk kita? Apa sih manfaat dari latihan kekuatan tadi untuk kita? Silakan, siapa yang bisa memberi tanggapan? Kalau manfaatnya tubuh. Coba ulangi lagi. Putus-putus. Mana nih tahu kamera nggak jelas, nggak nampak nih. Yang tadi ngomong siapa? Hah? Coba, Nisa, silakan Nisa. Kalau menurut Nisa Pak, untuk menyehatkan tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, memperkuat otot lengan gitu aja. Oh ya, terima kasih tanggapannya. Kira-kira bagaimana tanggapan menurut kalian tanggapan dari si Nisa? Apakah sesuai? Apakah sama? Apakah setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ada lagi tambahan? Nggak ada. Oke. Terima kasih. Nisa tadi telah memberikan tanggapannya tentang manfaat dari latihan kekuatan tadi. Jadi saya tambahi lagi. Jangan takut. Terkadang anak perempuan, siswi-siswi perempuan takut untuk melakukan latihan kekuatan. Pak, kami takutlah Pak, lakukan latihan kekuatan, nanti takut otot kami besar Pak. Kayak ada rai pula, berotot pula. Kami kan perempuan Pak, nggak bagus berotot kali, ya kan? Ya, jangan takut. Makanya saya kasih tahu ini. Oke, latihan kekuatan itu ada dua. Untuk peningkatan otot
sama untuk membentuk otot, ya. Yang saya tampilkan tadi, yang kita pelajari tadi, itu untuk meningkatkan kemampuan otot, bukan untuk membesarkan atau membentuk otot. Ya, berbeda. Jadi latihannya membentuk otot itu, kalau tadi saya katakan pada saat melakukan push up, gerakan push up itu dia tangannya harus tekuk dan lurus, ya kan? Itu untuk kekuatan. Sedangkan untuk membentuk otot, nggak usah lurus, tekuk saja. Jadi melakukannya itu nggak penuh, sikunya itu tidak lurus, tidak sampai lurus, tapi setengah saja. Itu untuk membentuk otot, kayak gini. Nah, kalau usia saya sudah bisa untuk membentuk otot, tapi kalau kalian jangan, belum dulu, ya. Jadi udah bisa bedakan. Kalau untuk otot perut, mau laki-laki perempuan itu sangat baik, ya, apalagi untuk perempuan. Nanti pada saat kalau otot perut kalian bagus, pada saat melahirkan nanti akan lebih mempermudah. Ya, itu bukan saya yang katakan, itu dari pihak medis, ya. Tuh, jadi kalau otot lengan jangan takut. Latihannya yang penting dia gerakannya sampai dengan penuh. Sikunya sampai dengan lurus, naik ke atasnya. Kalau turunnya nggak apa-apa. Gantung pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai kalian sikunya itu ditekuk. Ditekuk, turun, tekuk, turun, tekuk. Paham kan? Turun nggak sampai penuh, sikunya lurus. Itu nanti otot kalian akan lebih besar. Ya, itulah materi latihan kekuatan kita pada hari ini. Tahapan-tahapan pembelajaran kita sudah kita lakukan. Mulai dari mengamati, saya sudah menanya, kalian juga sudah mengamati, kita juga sudah menganalisa gerakan-gerakan yang telah ditampilkan. Kita juga sudah mengkomunikasikan bagaimana materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita nih, saya mau menanya sama kalian, kira-kira kalau kalianlah jadi guru atau kalian diminta untuk memberikan penilaian dari hasil video yang telah kita amati tadi, ya, untuk video yang nomor 1, kira-kira poinnya yang laki-laki berapa kira-kira? Siapa ini tadi ya? Si Aulia. Menurut Aulia, kira-kira kalau Aulia suruh ngasih nilai, berapalah nilai yang Aulia kasih untuk si laki-laki yang pada video 1? 8, Pak. PA? 8. Berapa? 8. Oh, 8. 80. Ya, kalau yang Putri? Yang Putri kayaknya udah bagus sekali loh Bang, kapan dia buat ngasih nilai. Oh, yang orang bule tadi itu ya? Ya, itu dulu mantan saya itu. Cuma karena apa? Ya kan, Dina? Ya, oke, udah bagus. Berarti yang perempuan tinggi lah nilainya ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang video nomor 2, hari ini, bagaimana tanggapan hari ini? Kira-kira nilai berapa yang dikasih? Kalau cowoknya Pak udah bagus, mungkin 85. 85. Wow, terima kasih. Menurut hari ini yang laki-laki 85. Kalau ceweknya masih kurang Pak. Ya, kira-kira berapa kamu kasih nilainya? 70-an lah Pak, 75. 75. Ikhlas itu? Ikhlas Pak. Ikhlas sekali ngasihnya. Oke, terima kasih tanggapannya. Jadi itu 85 untuk laki, 75 untuk yang perempuan. Untuk video nomor 3, si Anissa tadi ya? Bagaimana pendapat Anissa? Kalau menurutnya kalau yang laki-laki 75, yang perempuan 95, Pak. Nisa boleh dikuatkan sedikit suaranya Nisa? Kalau menurut Nisa yang laki-laki kasih nilai 75, yang perempuan 95, Pak. Oh, menurut Nisa yang laki-laki 75, perempuan 95. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, berarti yang perempuan yang bagus ya? Iya, Pak. Oh ya, terima kasih tanggapannya Nisa. Kalau kamu bisa melakukan seperti yang nilai 95 Nisa? Insya Allah enggak, Pak. Iya, kenapa enggak?
Pak. Nanti Oke, dilatih coba dulu pelan-pelan. Kak. Ya, dilatih ya, di pelan-pelan ya. Oke, Angel, video nomor 4. Tanggapannya. Laki-laki 85, Pak. Laki-laki 85. Kenapa 85, Angel? Kurangnya tinggal kepalanya kurang tunduk, Pak. Oh, enggak, kepala yang dihilangkan? Enggak, Pak. Oh, enggak. Yang perempuan 80, Pak. 80. Kenapa 80? Gerakannya belum sesuai, Pak. Kenapa enggak? Kalau enggak sesuai 60 aja lah kasih. Baik kali kamu. Teman kawan kamu itu ya. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah mengerti bagaimana tahapan tentang melakukan kegiatan otot-otot tadi. Kalian juga sedikit banyak sudah paham ya. Jadi untuk itu pelajaran kita hari ini setelah selesai ya. Tinggal nanti saya kasih link tentang tugas kalian. Link Google Form. Ya, dalam Google Form tersebut ada materi yang telah saya sampaikan hari ini, lebih dalamnya lagi materinya ada di, bukan lebih dalam, rincian dari materi yang kita sampaikan hari ini ada di dalam Google Form tersebut. Ya, bentuk tulisannya ada di dalam Google Form tersebut. Situ ada juga tugas pilihan berganda kalian, tugas kognitif kalian, pengetahuan kalian. Ya, materinya ada di situ, tugasnya juga ada di situ. Dan ada tugas yang afektif kalian, tugas tentang melakukan kalian. Jadi saya minta kalian melakukan gerakan yang saya buat tadi, mulai dari push up, sit up, deep, dan leg raise. Nggak usah banyak-banyak, 5 saja. Ya, 5 saja. Boleh videonya itu di pause, boleh sekaligus. Boleh kalian melakukan push up dulu, capek istirahat, posisikan kamera. Nanti sit up, capek istirahat, posisikan kamera, atau boleh sekaligus dari push up, sit up, leg raise sama deep kalian lakukan sekaligus boleh. Ya, di-upload di dalam laman Google Form yang telah saya buat. Paling lama 2 kali 24 jam. Ya. Kak, mau nanya Kak. Nah, Ini yang buat tugasnya Pak, yang ikut Zoom aja atau satu kelas semua Pak? nah. Baik, tadi pertanyaan Senisa. Dilakukan semua. Ini kan yang bisa memakai aplikasi. Tapi kan yang luring, nanti saya kasih juga, saya share di WA, di grup kelas masing-masing, di grup kelas kita. Ya. Jelas, Nisa? Jelas Ada Kak. lagi pertanyaan? Kira-kira ada yang kurang jelas? Oke, Pak. Kira-kira ini, menurut Nisa, kesimpulan kita pada hari ini bagaimana? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Menurut Nisa udah bagus Pak untuk pelajaran hari ini. Udah. Ya. Jaringan Nisa kurang baik ya? Iya Pak. Oh, Angel sudah jelas ya. Nanti kalau ada materi yang belum jelas lagi, bisa ditanya di dalam grup WA kita. Situ nanti kita tanya, sampaikan sama kawan-kawan kalian bahwa lebih aktif di grup WA agar bisa pelajaran kita dapat sampai tujuannya kepada kalian. Oke, baik. Ada lagi yang disampaikan? Ada lagi mau tanya? Pas? Jelas? Oke, kita cukup pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran PGS kita pada hari ini. Alhamdulillah jaringan kita diberikan kelancaran walaupun Anissa Siregar sedikit terhambat jaringannya. Nanti lain kali online-nya di atas pohon biar supaya jaringannya bagus ini saya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas
pembelajaran seperti dulu lagi, seperti biasa, tatap muka. Karena kurang baik juga pembelajaran melalui online ini. Nggak bisa kita praktek, nggak bisa saya amati langsung, nggak bisa kita berinteraksi langsung. Karena belajar itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga tentang kedisiplinan, tata krama, ada tingkah laku, mendidik, ya. Jadi banyak yang tidak bisa kita dapatkan dalam pelajaran online yang seharusnya kita bisa tatap muka. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, semuanya sudah jelas. Jangan lupa tugas Google Form-nya nanti saya kasih waktu 2 kali 24 jam, berarti hari Senin paling lama sudah masuk ke dalam aplikasi saya. Sampaikan sama kawan-kawannya. Untuk itu, terima kasih juga, kirim salam sama orang tua kalian, semoga diberikan kesehatan selalu. Ya, mohon maaf, pembelajaran kita sampai dengan seperti ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita, dan menambah kemampuan kita untuk melakukan aktivitas, sehingga kita bisa diberikan kesehatan selalu. Untuk itu doa menurut agama kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan pelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, saya ulangi lagi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Yang bisa silakan mau live, live. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa.